Jadi jemaah melakukan Allah, jadi saya memilih untuk mengikuti ru'yah dengan alasan pertama Nabi suruh. Yang kedua, ada suruhan untuk mengikuti ulil amri selama ulil amri itu tidak berbohong. Nah sekarang apakah mungkin berbohong ketika melakukan ru'yah, sedangkan titik untuk melihat itu mencapai ratusan titik, Pak? Sekarang di Aceh saja berapa titik, di Dok Semamai Aceh Utara saja berapa titik untuk melihat bulan. Kata doktor, ibu nak boleh puasa, harus minum obat. Itu cuci darah, itu baru nak boleh puasa. Jadi jangan asal sikit sakit udah nak buka puasa, tak boleh. Tapi kalau doktor mengatakan wajib buka, wajib buka. Tak boleh orang yang sedang sakit bertahan lalu mengatakan, tak dok, tak, saya tak buka, tak mau saya buka, kalau saya mati biarlah saya mati dalam keadaan puasa agar saya bertemu bidadari. Tak ketemu bidadari, bak ketemu Fir'aun di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas tentang apa itu puasa, juga apa keutamaan atau fadilah daripada diberikannya Ramadan. Dan kita akan sambung. Pada hari ini kita akan bahas pertama tentang kaifiyatu isbat Ramadan. Bagaimana menetapkan masuknya Ramadan. Jadi untuk mengetahui masuknya Ramadan yang disepakati oleh jumhur ulama dan ulama-ulama mujtahid 4 mazhab, ada 2 cara untuk menetapkan masuk Ramadan. Yang pertama, ru'yatul hilal, dengan melihat bulan atau anak bulan. Yang kedua, dengan menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ru'yatul hilal ini yang diajarkan oleh Nabi untuk masuk ke Ramadan. Rasulullah mengatakan dalam hadis, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah engkau karena melihat bulan,
lalu nanti berbukalah, artinya hari raya, juga dengan melihat bulan. Fa in ghumma alaikum, seandainya terjadi mendung, fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman, maka genapkanlah puasa 30 hari. Genapkanlah Sya'ban 30 hari. Jadi metode yang disunnahkan Nabi adalah ru'yah. Jadi bahasanya ru'yah, bukan ruqyah. Kalau pakai qaf, ruqyah itu bukan melihat bulan, tapi melihat orang kesurupan. Jadi beda ya, jelas. Ini ru'yah pakai hamzah. Ini yang sebenarnya disunnahkan Nabi. Bahkan Nabi mengatakan kalau mendung lalu mata tak nampak melihat bulan, maka tinggal genapkan saja Sya'ban menjadi 30 hari. Pada dasarnya ini tidak berubah cara ini sampai ke akhir zaman, karena bulan akan selalu muncul, ada. Dan Nabi pada waktu itu menyuruh lihat dengan mata telanjang. Dan hari ini itu muncul metode hisab, bukan dengan melihat tapi dengan menghitung. Sebenarnya menghitung ini wajar, karena memang bulan itu bisa dijadikan sandaran untuk menghitung hari. Makanya Allah katakan wal qamara qaddarna manazila hatta ada kal urjun al qadim. Dan kami telah membuat atau menetapkan bulan itu dia punya poros yang tidak berubah-berubah sehingga menjadi urjun, ya, menjadi bulan sabit kembali. Jadi menghitung bulan boleh, namun khusus untuk Ramadan Nabi mengatakan tetap disuruh lihat. Oleh karena itu masuk ke Ramadan dengan metode hisab itu tidak dilarang, karena itu bahagian ijtihad. Tetapi kalau saya ditanya orang, saya lebih memilih keputusan hasil ru'yah atau keputusan hasil hisab, maka saya akan memilih keputusan hasil ru'yah, karena Nabi memang menyuruh untuk melihat. Ini salah satu kelompok yang memakai metode hisab, Muhammadiyah. Nah, makanya Muhammadiyah sudah menetapkan Ramadan itu tanggal 11. Jadi Bapak Ibu, saya tidak mau mengatakan bahwa Bapak Ibu harus ikut, tapi kalau saya pribadi setiap tahun saya akan ikut hasil keputusan ru'yah. Nah, jadi ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah? Maka saya jawab kalau saya pribadi ikut pemerintah, dengan alasan pertama, Nabi menyuruh untuk meru'yah. Sebenarnya begini kan, ini masalah Nabi menyuruh meru'yah. Nabi begitu mengatakan bahwa kalau mendung genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Bisa saja Nabi diberitahu oleh Jibril, wahai Rasulullah, di balik awan itu sudah ada bulan. Puasa saja walaupun tidak nampak. Kan mudah kan, Pak? Apalagi seorang Nabi itu, kalau Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, beritahukanlah kepada aku
apakah bulan sudah nampak atau belum, sudah ada atau belum. Allah tinggal utus Jibril mengatakan sudah ada bulan di balik awan yang mendung itu. Lalu Nabi menetapkan puasa, mudah bagi Nabi. Tapi Nabi tidak. Nabi katakan kalau tidak nampak dengan mata telanjang, tidak nampak anak bulan, ya sudah, genapkan saja Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti kan metodenya sederhana, tidak nampak, masuk ke metode kedua, genapkan Sya'ban 30 hari. Nah, kemudian dengan metode hisab kan tidak melihat, dia hanya menghitung ini bulan sudah ada nih, ya, sudah ada 0, sekian derajat, sudah ada, berarti sudah masuk Ramadan. Padahal kalau kita lihat belum nampak misalnya. Nah, jadi itu metode hisab. Sebenarnya tidak sesat dan boleh diikuti bagi yang ingin mengikuti. Cuma kalau saya disuruh pilih, saya lebih memilih untuk mengikuti apa yang disuruh oleh Nabi dengan ru'yah. Negara Arab Saudi sampai hari ini pakai metode apa Pak untuk menentukan Ramadan? Hisab atau ru'yah? Yang Bapak tahu? Metode ru'yah Pak. Arab Saudi nak mau terima metode hisab, ya, nak mau, tetap lihat, mereka tetap meneropong, tak mau terima walaupun dihitung sudah ada anak bulan. Kalau tak nampak, tak nampak, ya, tak terima mereka metode hisab. Dengan alasan yang sama, Nabi suruh ru'yah, ya. Dan hampir semua negara begitu, ya. Jadi jemaah melakukan Allah, jadi saya memilih untuk mengikuti ru'yah dengan alasan pertama Nabi suruh. Yang kedua, ada suruhan untuk mengikuti ulil amri selama ulil amri itu tidak berbohong. Nah, sekarang apakah mungkin berbohong ketika melakukan ru'yah, sedangkan titik untuk melihat itu mencapai ratusan titik, Pak? Sekarang di Aceh saja berapa titik, di Lok Semamai Aceh Utara saja berapa titik untuk melihat bulan, belum di Banda Aceh, belum provinsi lain. Apakah mungkin seluruh Indonesia orang yang meneropong itu berbohong bersama lalu mengatakan tak pengen ke dia, kita bohongi aja, kita bilang tak nampak bulan, atau punya berbohong bersama untuk melawan Muhammadiyah misalnya? Apakah itu bisa terjadi? Saya rasa mustahil terjadi secara mutawatir. Tak mungkin berbohong berjamaah kecuali orang-orang yang berkumpulnya itu, yang melihatnya itu orang-orang bandit semua. Kalau mencoblos pilihan bisa berbohong bersama, hasil kotak suara bisa sama-sama massal berbohong. Tapi kalau itu tak mungkin berbohong. Lalu kemudian alasan ketiga, kalaupun pemerintah sudah berijtihad dan salah, kita tetap berada di pihak yang tidak pernah disalahkan Allah, karena kita mengikuti sesuai dengan perintah Allah, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Sedangkan organisasi itu kan jauh di bawah level pemerintah. Nah, cuma di Indonesia sentimen keorganisasian itu muncul, sehingga susah untuk bersatu dalam masalah ini, ya. Apalagi pemerintahan dikuasai oleh satu organisasi yang lain. Hal inilah yang kemudian membuat kita terpecah-pecah setiap Ramadan. Seharusnya kalau kita mau mengikuti yang lebih baik, satu kata, dan itu tidak ada yang berhak menetapkannya kecuali pemerintah, bukan organisasi. Di Mesir itu banyak organisasi, Pak. Tapi kalau urusan Ramadan hari raya, jangan coba-coba untuk melawan keputusan pemerintah. Maka seragam kita di Indonesia macam ragam. Ini berefek kepada pecahnya hati dan pecahnya persatuan. Puasa beda, hari raya nanti beda. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita rujuk kepada kitab fikih tidak menyebutkan metode hisab.
Tapi menyebutkan metode ru'yah karena dari dulu Nabi itu melakukannya. Kemudian berapa orang yang dianggap sah untuk melakukan ru'yah atau melihat bulan itu? Ini ada sedikit perbedaan pandangan. Sebahagian mengatakan harus dilihat oleh banyak orang, jam'un azim, harus dilihat oleh banyak orang. Ini termasuk mazhab Hanafi mengatakan tidak sah kalau dilihat oleh satu orang, harus banyak. Yang kedua, pandangan yang menyebutkan ru'yatu muslimaini adilain, harus dua orang yang adil, muslim. Pandangan ketiga mengatakan kalau satu orang yang adil itu pun sudah boleh. Nah, mazhab Syafi'i termasuk yang membolehkan, menyandarkan pada penglihatan satu orang yang adil. Mana dalilnya? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, inni ra'aitu hilala Ramadan, ya Rasulullah, aku melihat anak bulan, aku sudah melihat hilal di bulan Ramadan, untuk masuk bulan Ramadan. Lalu faqal, Nabi lalu bertanya, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersyahadat atau bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah? Qala na'am. Lalu orang ini berkata, benar ya Rasulullah. Artinya dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am. Lalu dia mengatakan ya. Lalu kemudian Rasulullah setelah mendapatkan pengakuan itu, beliau berkata, qala ya Bilal, wahai Bilal, azin fin nas faliyasumu ghadan, umumkan kepada semua orang besok sudah mulai puasa. Jadi Rasulullah belum lihat, tapi sudah ada orang yang lihat. Maka Rasulullah mempertanyakan kesaksian imannya. Ternyata dia orang beriman. Langsung Rasulullah mengatakan, ya sudah, satu orang sudah lihat, berarti kita semua puasa. Di sini mazhab Syafi'i mengatakan boleh di atas kesaksian satu orang yang adil. Kalau satu orang dijadikan kesaksian untuk masuk Ramadan, apalagi sampai ratusan orang melihat. Maka tadi saya bilang, nak mungkin ratusan orang melihat di seluruh Indonesia bersepakat berbohong, nak mungkin. Jadi ini pandangan tentang cara masuk Ramadan, yaitu dengan ru'yah atau hisab yang digunakan oleh sebahagian kecil dari kaum muslimin. Sebenarnya dua-duanya boleh, tapi kalau ditanya maka lebih utama melakukan ru'yah berdasarkan dalil-dalil. Kemudian yang kedua, untuk masuk, ketika sudah masuk Ramadan, apakah kita wajib mengikuti negara yang lain atau sesuai dengan negara masing-masing? Ini bulan sudah nampak di Arab Saudi, di Indonesia belum nampak. Arab Saudi mengumumkan puasa, apakah wajib ikut ke Mekah, ke Arab Saudi, atau kita nunggu bulan yang nampak di kita? Itu permasalahan berikutnya. Jumhur ulama mengatakan bahawa yang menjadi acuan adalah ittihad al-matla', yaitu satu matla'. Jadi jumhur ulama selain mazhab Syafi'i, Pak, itu mengatakan bahawa satu matla' yang sudah nampak, matla' itu sumber tempat keluarnya anak bulan, satu saja, satu tempat sudah nampak, maka berlakulah untuk semua. Begitu kata jumhur ulama. Jadi misal contohnya nampak di Mesir, siapa-siapa yang luar nampak ni, atau nampak di Maroko, atau nampak di Malaysia,
Begitu salah satu negara muslim nampak, menurut jumhur ulama itu sudah boleh dijadikan alasan untuk puasa semua negara muslim. Dan ini dipegang oleh mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dalilnya yaitu hadis Nabi yang kita bacakan di awal, yaitu sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah dengan melihat, kemudian berbukalah atau berhari rayalah dengan melihat. Itu suruhan Nabi untuk semua. Jadi siapa yang sudah lihat, ya berlaku untuk semua. Begitu kata jumhur ulama. Namun mazhab Syafi'i itu punya pandangan berbeda. Mazhab Syafi'i mengatakan standarnya adalah ikhtilaf al-matali', berbeda tempat, beda matla'. Ya. Jadi puasa sesuai negara masing-masing. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau di Arab Saudi udah keluar bulan, udah puasa, di Indonesia belum, ya kita ikuti saja punya negara masing-masing, kata mazhab Syafi'i. Nah, mana dalilnya? Mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadis riwayat Muslim, yaitu hadis dari salah seorang sahabat yang bernama Quraib. Quraib berkata, "Istahalla alayya Ramadan wa ana bisyam." Aku pernah menjalani Ramadan dan aku sedang berada di Syam. Syam itu di Syria, Palestin, Lebanon itu garis Syam. Nah, jadi kata Quraib, aku pernah menjalani Ramadan dan aku sedang berada di Syam. Fara'aitul hilal lailatal Jum'ah. Aku melihat di Syam bulan itu sudah keluar di malam Jumat. Sudah nampak anak bulan di malam Jumat. Summa qadimtul Madinah fi akhir asy-syahr. Nah, di akhir bulan Ramadan itu aku pulang ke Madinah. Fas'alani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu di Madinah Ibnu Abbas bertanya kepada aku, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan engkau melihat hilal? Maksudnya kamu di Syam kapan lihat hilal? Faqultu ra'ainahu lailatal Jum'ah. Lalu aku berkata, aku sudah melihat di malam Jumat. Ibnu Abbas bertanya lagi, "Anta ra'aitahu?" Kamu lihat sendiri? Maksudnya kamu sendiri yang melihatnya? Qultu na'am wa ra'ahu an-nas. Ya, kata Quraib, saya lihat langsung dan juga banyak dilihat oleh orang-orang di Syam. Wasamu wasama Muawiyah. Lalu orang-orang di Syam semuanya puasa di hari Jumat, dan juga gubernurnya Muawiyah juga ikut puasa di hari Jumat karena sudah nampak bulan di malam Jumat. Faqal, lalu Ibnu Abbas berkata, "Kulluna ra'ainahu lailatas Sabt." Kami di Madinah sudah lihat, kami di Madinah malah melihat bulan di malam Sabtu. Jadi kami nak nampak di malam Jumat, nampaknya di malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nakmil salasin aw narahu. Maka kami belum selesai puasa. Kami nunggu satu hari lagi. Jadi Quraib ini karena dari Syam udah lihat hari Jumat, begitu pulang Madinah dia sudah genap 30 hari. Sedangkan di Madinah baru 29 hari. Kata Ibnu Abbas, kami menunggu satu hari lagi. Jadi kami lihat anak bulan malam besok. Nah, begitu kata Ibnu Abbas. Jadi tidak sama antara Syam dengan Madinah. Lalu Quraib bertanya, "Awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami?" Kenapa tidak ikut saja puasanya orang Syam? Karena di sana sudah nampak anak bulan. Kenapa tidak ikut saja ke sana semua? Biar seragam semua. Kan begitu? Qal, lalu Ibnu Abbas mengatakan, "La, hakaza amarana Rasulullah." Tidak begitu kata Ibnu Abbas. Tapi beginilah kami disuruh oleh Rasulullah. Maksudnya, ya kami disuruh oleh Rasulullah melihat di mana anak bulan itu muncul. Jadi kami di Madinah tidak wajib ikut negara yang sudah duluan nampak anak bulan. Nah, ini hadis riwayat Muslim yang dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i menunjukkan apa? Bahwa tidak wajib mengikuti negara yang sudah muncul
duluan anak bulan. Hari ini kan riuh bakbutnya Pak. Nanti di WA tu asal sudah Ramadan, hari raya, itu dah muncul tu di WA, grup-grup WA. Yang puasa hari Selasa, diurut tu Mesir, Yordania, Maroko. Lalu kemudian yang ngirim WA itu akan menambahkan kalimat, apakah anda ragu dengan kami? Misal begitu. Nanti dijawab bersama kelompok lain, yang puasa di hari Rabu, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, macam-macam itu, sampai Amerika macam. Lalu mereka mengatakan, tidakkah engkau merasa bersalah? Begitu-begitu Pak. Pokoknya habis-habis sebutnya. Padahal menurut keterangan dari sini, tidak ada masalah itu. Mau di sana berbeda, di sini tidak cocok dengan di sana. Dari dulu sudah terjadi, Madinah dengan Syam sudah berbeda. Inilah kadang-kadang WA itu menjadi penyebab pecahnya persatuan gara-gara nayang betul. Ini contoh nih misal. Ini Muhammadiyah sudah tetapkan tanggal 11 tanpa ru'yah. Nanti sudah jalan 3 hari, bulan sudah nampak besar. Lalu kemudian orang-orang mulai mengatakan, kan betul Muhammadiyah kami? Tanya masalah. Begitu-begitu. Atau nanti anak bulan nampak masih kecil, maka kelompok ini yang mengatakan, kami kan katalah Muhammadiyah. Inilah yang terjadi. Maka sayang sekali negara ini seakan-akan negara tanpa pengawal. Ini kan negara Konoha. Ini negara belum nanti. Negara antah berantah ini. Jadi memilih presiden tujuannya hanya untuk menyambung urusan IKN. Sayang sekali. Jadi tanpa lagi tujuan yang utama memelihara rakyat hilang dalam pandangan. Jadi buruk sekali sudah. Dan ini tanda-tanda kiamat. Nabi mengatakan apa? Tanda-tanda kiamat, engkau akan dipimpin oleh orang-orang yang ruwaibidah, orang-orang bodoh tapi diberi kesempatan naik ke depan. Memang begitu Pak. Sekarang coba lihat, artis-artis bodoh-bodoh semua yang kerjanya joget-joget, pegak filmnya aja, mana waktu ilmu tak ada, agama tak faham, mandum dia tu semuanya. Sedangkan yang saleh, yang alim itu tak diberi kesempatan, malah dikejar-kejar. Begitulah tanda kiamat. Ini hampir ni. Sebenarnya kita ini harus berhati-hati Pak. Dengan keadaan yang ditentukan Allah begini, sebenarnya Allah mau kasih tahu bahwa kamu hampir berakhir hidupmu di dunia. Tapi kita kadang-kadang lupa, masih sibuk dengan mempertahankan status quo kita di dunia, sehingga lupa tanda-tanda ini adalah tanda-tanda menuju kiamat. Dulu dari masa Nabi sampai ke tabi'in, pembunuhan tanpa alasan itu jarang terjadi, kecuali perang. Sekarang bunuh suka-suka. Ini yang kemarin si Junaidi yang di Kalimantan Timur Pak. Junaidi. Nah, ini Junaidi. Kan 5 yang kaiwa. Kan 5 orang dibunuhnya langsung sekaligus. Tetangganya. Hanya gara-gara marah ditegur, helm tak dibalik-balikin. Padahal dia yang pinjam helm. Memang orang pinjam helm kurang-kurang ajar kali. Itu biasa saja bodoh. Di Sulawesi, makcik bunuh keponakan untuk mengambil kalung di lehernya, digorok sampai putus. Kenapa dia tidak potong kalungnya saja? Keponakannya digorok sampai putus untuk mengambil keluarkan kalung. Lalu dipotong jarinya untuk mengambil emas. Bagaimana manusia hari ini? Dan Rasulullah sudah mengatakan bahawa tanda kiamat kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Sahabat bingung karena dari dulu pembunuhan dah banyak, tapi perang. Kata Nabi bukan itu. Tanda kiamat itu bunuh yang terjadi adalah bunuh dengan orang-orang yang dekat. Paman bunuh keponakan, keponakan bunuh paman. Bertua bunuh menantu, menantu bunuh mertua, terus bergulir orang-orang dekat. Ini dah mau kiamat Pak. Baik tak fikir dia so menang ke menang ni dia. Selamatkan diri untuk menuju kiamat Pak.
Jadi ini perkara tentang penetapan apakah harus ikut negara lain. Ada dua pandangan. Jumhur mengatakan sebaiknya ikut satu tempat, tapi Syafi'i mengatakan tidak mesti. Dengan hadis tadi tidak mesti ikut satu tempat, beda negara juga boleh. Jadi ini ijtihad, Pak. Kalau ijtihad itu tidak terlalu bermasalah dalam pengambilan keputusannya. Boleh ikut ini, boleh ikut itu, karena dalilnya ada semua. Cuma para ulama kemudian berbeda-beda cara memahami, dan itulah ijtihad. Allah tidak marah. Jadi jangan pikir Allah marah ke Muhammadiyah, enggak. Dan jangan pikir Allah marah kepada yang tidak cocok dengan Muhammadiyah untuk Ramadan, enggak, Pak. Itu namanya ijtihad. Yang salah dapat satu pahala, yang benar keputusannya dapat dua pahala. Yang Allah bengih, enggak. Jadi perlu berlapang dada dengan urusan ini. Baik, sudah, itu urusan masalah penetapan Ramadan. Berikutnya, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 4, yaitu yang pertama al-Islam. Islam, jadi orang kafir tidak wajib puasa, tidak berlaku syariat. Kalau orang kafir masuk Islam baru berlaku syariat. Kalau seorang mu'allaf masuk Islam, maka dia wajib puasa, tapi dia tidak wajib mengqadha di masa kekafirannya. Kalau itu kita wajibkan qadha puasa di masa kekafirannya, dia akan keluar lagi dari Islam. Masuk Islam umur 60, lalu kita bilang, Pak balik umur 15, berarti Bapak harus qadha Ramadan 45 tahun. Dia katakan, ya sudahlah, biarlah saja Yesus yang menjadi Tuanku lah. Tak mungkin saya begini masuk Islam saya disuruh qadha. Jadi tidak ada kewajiban. Orang kafir masuk Islam tidak wajib qadha salat, tidak ada qadha puasa. Tapi sudah wajib ketika dia bersyahadat. Kemudian at-taklif, yaitu yang kedua baligh. Taklif itu mukallaf. Baligh itu wajib. Anak-anak yang belum baligh tidak wajib puasa. Tapi walaupun tidak wajib puasa, kita disuruh didik supaya anak kita puasa, agar ketika datang baligh dia sudah terbiasa berpuasa. Manfaat kedua, kita meninggal karena kita didik dia puasa, maka seluruh puasanya tanpa dia doakan dan tanpa dia kirimkan, itu amal jariah orang tua, Pak. Sekarang anak yang belum balik, kita didik puasa, puasa anak misal, itu ada pahalanya enggak, Pak? Bagus puasanya misal. Anak kita masih umur 7 tahun, 8 tahun, bagus sekali puasanya. Ya, malah bagus dia puasa daripada mamaknya. Mamaknya gaduh dengan sinetron, dia tidak ada nonton baca Quran dan terus. Dia ikut program tahfidz, kan? Anak-anak bagus kadang-kadang puasanya. Ada pahala tidak? Karena dia belum baligh. Ada. Dan puasanya sah. Puasanya sah. Kalau sah berarti berpahala. Namun pahalanya tak diberikan ke dia karena dia belum ada catatan amal. Diberikan ke siapa? Ke orang tuanya yang mendidiknya. Sampai kapan pahala-pahala puasa diberikan? Sampai kiamat, Pak. Kita sudah berada di alam kubur. Ini kita puasa kan, Pak? Kita ni puasa misal nanti. Kita punya orang tua. Siapa yang didik kita puasa? Orang tua. Tak perlu kita niatkan pahala, itu mengalir, itu disebut amal jariah, yaitu meninggalkan anak yang saleh. Mengalir tu, Pak, ke kuburan, ke alam barzah. Nanti diberitahu oleh malaikat, anakmu puasa semua. Jadi datanglah paket ke kuburan, datang paket. Kita kan datang paket depan rumah aja udah senang. Waktu orang-orang JNT itu bilang paket, kan ibu paling senang, kata ibu, kamu buka pintu paket ini. Padahal bayar tu, bukan paket free, paket bayar, paling kurang COD depan rumah.
Itu aja senang. Bagaimana kalau kita meninggal, anak kita semua puasa, 5-5-nya puasa, lalu malaikat mengirimkan, ini hasil puasa anakmu, ini anakmu puasa. Kita bahagia, Pak. Kalau tak percaya, tanya sama orang yang sudah mati, betul tak kejadian itu? Ya. Kita bahagia. Itulah yang disebut oleh Rasulullah, putus anak Adam amalan, salah satunya yang tersisa adalah anak yang saleh. Maka didik puasa anak-anak, Pak. Jangan dibiasakan. Jangan sampai suami mengatakan, udah adik puasa ya, mulai besok walaupun belum waktu puasa. Ibunya mengatakan, tak usah lah, masih kecil kali dia. Abang aja udah besar pun tak puasa kadang-kadang. Ini berarti suami kurang ajar. Jadi didik sebelum balik. Pas balik dia sudah puasa. Itu keutamaannya. Dan pahala sebelum dia balik itu ditumpukkan kepada yang mengajarnya. Cuma ini rahasia kita saja. Jangan kasih tahu ke anak-anak. Jadi mamak-mamak ni jangan kasih tahu, nak puasa ya nak, tapi kamu tak ada pahala. Pahalamu untuk mamak dengan bapak. Ini anak semenjak itu nak mau puasa lagi. Untuk apa adik puasa kalau tak ada pahala? Enak kali mamak. Kami yang puasa, mamak yang ambil pahala. Makanya jangan kasih tahu. Jadi jangan jadi mamak bangai. Jangan kasih tahu itu rahasia kita saja. Ya, ini ada anak-anak yang sudah tahu, jangan kasih tahu kawan yang lain ya. Jangan kasih tahu ya. Rahasia nih ya. Rahasia. Jadi itu syarat wajib puasa Islam baligh. Kalau sudah balik baru wajib. Sebelum itu tak wajib, tapi kita didik berakal. Jadi kalau orang gila tak wajib. Kalau dia di tengah jalan gila juga tak menjadi batal otomatis. Lalu al-khulu minal a'zar al-mani'ah minas saum. Selamat dari perkara-perkara yang menyebabkan tak boleh puasa. Syarat keempat, syarat wajib, dia selamat dari perkara-perkara yang menyebabkan tak boleh puasa. Apa yang tak boleh puasa? Haid, nifas, semacam itu. Atau sakit mana yang menyebabkan boleh tidak wajib lagi puasa? Yaitu dararan syadidan, sakit yang sangat berat, sakit mudarat. Tapi kalau cuma pilek, hidung mampet, kemudian pening-pening sikit, itu wajib puasa, Pak. Kalau badan cuma hangat, seum dalam, itu wajib puasa. Yang tak wajib itu kalau sudah darar, sudah berat, mulai kena tipus, kata doktor ibu nak boleh puasa, harus minum obat. Itu cuci darah, itu baru nak boleh puasa. Jadi jangan asal sikit sakit udah tak buka puasa, tak boleh. Tapi kalau doktor mengatakan wajib buka, wajib buka. Tak boleh orang yang sedang sakit bertahan lalu mengatakan, tak dok, tak, saya tak buka, tak mau saya buka. Kalau saya mati, biarlah saya mati dalam keadaan puasa agar saya bertemu bidadari. Tak ketemu bidadari, bak ketemu Fir'aun di neraka. Jadi tak boleh amalan wajib menjadi penyebab hilangnya nyawa. Tak boleh. Karena nyawa itu, Pak, termasuk maqasid syariah. Dia salah satu tujuan syariat diturunkan menjaga nyawa. Maka nyawa berada di atas ibadah. Ibadah tak boleh ganggu nyawa. Makanya semua urusan syariat kalau berhadapan dengan nyawa, syariatnya berubah. Bukan nyawanya yang berubah, syariat yang harus mengalah. Babi haram. Tapi ketika babi bertemu dengan orang yang mau mati, maka dibolehkan makan orang. Makan babi lah, Pak. Dibolehkan makan babi untuk menjaga nyawa. Minuman khamar haram. Kita terdampar di padang pasir, tidak ada minuman lain, yang ada sebotol khamar, dan nyawa sudah kita merasa ini bahaya. Dibolehkan minum sekedar melepaskan sebentar. Jadi syariat itu di bawah nyawa. Maka tidak boleh bertahan dalam puasa sampai mati. Itu bunuh diri, itu namanya. Itu kalau doktor bilang ibu harus buka, bapak harus buka, tidak boleh, ni harus minum obat ni, kalau enggak bahaya ni. Tidak boleh. Tidak akan jumpa sama bidadari kalau mati itu. Jumpa sama Madonna di mana? Di neraka. Lalu as-safar yang menyebabkan boleh tidak wajib lagi puasa juga safar. Safar ini nanti ada pembahasan khusus masalah safar. Itu safar panjang, dan itu pun kalau mengalami kesulitan di tengah perjalanan.
Ya. Tapi kalau orang yang safarnya aman-aman saja, maka tetap wajib puasa. Sahur wajib puasa. Kalau di jalan merasa tidak aman, ya, maksudnya udah terik sekali, udah takut muntah berkali-kali, udah tak mungkin lagi, itu boleh berbuka. Maka kalau ditanya orang, supir-supir, apakah tetap wajib puasa? Wajib. Ya. Kecuali dia menemui mudarat di tengah perjalanan. Dan ada orang safar yang boleh tidak puasa dari awal. Ya. Siapa dia, Pak? Yaitu orang-orang yang sebelum imsak dia sudah safar. Ini bapak mau pergi ke Medan. Imsak jam berapa? Misal jam 5:30 contoh. Kita sudah keluar dari rumah dari jam 4:30. Begitu datangnya wajib puasa, yaitu azan subuh, kita posisi sudah musafir. Nah, orang yang ini boleh tidak puasa sama sekali walaupun sehat, karena dianggap dia posisinya musafir. Berbeda dengan yang makan sahur di rumah baru berangkat, itu tetap wajib puasa, baru boleh buka ketika mudarat. Tapi yang safarnya ketika datang waktu berpuasa, dia sudah posisi musafir, itu boleh tidak puasa. Jadi hari itu tidak puasa, tidak apa-apa. Nah, begitu. Nah, satu catatan lagi, tadi bagi yang sakit atau safar sampai ke rumah, dia dalam keadaan tidak puasa, itu walaupun tidak puasa tetap disunnahkan imsak, menahan diri, menghormati Ramadan. Saya contoh tadi orang sakit, sudah dikasih obat, bolehkah dia makan terus-terusan suka-suka? Tidak boleh juga. Dia tetap sesuai dengan Ramadan, dia hormati Ramadan. Ini berlaku pada semua perkara. Orang-orang yang tidak puasa tapi disuruh hormati Ramadan, sunnah. Termasuk ibu yang haid, nanti datang haid di tengah Ramadan, kan tidak boleh puasa, memang tidak boleh. Tapi bolehkah kita langsung begitu, misal jam 9 pagi datang haid, lalu ibu itu mengatakan haid puasa ni, kan begitu. Lalu setelah itu langsung dia beli Indomie isi doang, lalu dia beli bawang, telur 2 biji, kemudian sosis dia rajang-rajang, lalu dia buat Indomie, Pak, dia taruh di atas meja di depan suaminya. Abang mau? Saya udah haid, tak bisa puasa lagi. Itu kena tampau, Pak. Habis makan Indomie, dia buat kuih, lalu pokoknya hari itu betul-betul dia makan minum, gara-gara tak bisa puasa. Bolehkah begitu? Tak boleh. Itu tetap dosa. Jadi bagaimana caranya? Sunnah berimsak. Ibu-ibu yang haid itu tetap sahur, lalu tahan diri, kalau bisa puasa, dan itu dapat pahala menghormati Ramadan. Sunnahnya begitu. Jadi tidak boleh. Kalaupun nanti siang terlalu lapar, karena biasanya kalau tidak puasa itu lapar muncul, terlalu lapar, itu pun harus hormati Ramadan. Tidak boleh suka-suka makan siang di atas meja, tidak boleh. Itu harus makan diam-diam, buka kulkas, masuk, makan di kulkas, baru keluar. Jadi harus diam-diam, tidak boleh suka-suka. Tutup betul-betul kamar, tidak boleh pamerkan saya haid, long haid, duduk depan rumah minum saya haid, tidak boleh. Tak boleh. Tetap disunnahkan imsak. Kalau bisa sahur, buka bersama, dia dapat pahala menghormati Ramadan. Begitu ini dibicarakan itu nanti tentang sunnah melakukan imsak bagi mereka yang tidak bisa puasa. Nah, begitu. Baik, itu syarat wajib puasa. Sedikit lagi, Pak. Berikutnya syarat sah puasa. Syarat sah puasa cuma 3, yaitu Islam, kemudian al-aqlu, berakal, wal khulu min al-a'zar, selamat dari perkara yang menyebabkan tak boleh puasa. Tak ada syarat baligh, tak dicantumkan syarat baligh, ya.
Kenapa? Karena anak yang belum baligh, kalau bagus puasanya tetap sah. Dalam solat kan juga begitu. Baligh itu syarat wajib solat atau syarat sah solat? Syarat wajib solat, tidak masuk ke dalam syarat sah solat. Sehingga anak-anak kita yang sudah solatnya bagus tapi belum baligh, sahkah solatnya? Sah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i diizinkan untuk menjadi imam walaupun belum baligh karena sudah sah solatnya. Namun seperti cerita tadi, dia tidak tercantum pahalanya karena belum ada catatan amal. Karena kita ini Pak, amal kita mulai tercatat dengan detil ketika terjadi baligh. Maka yang sudah baligh tidak solat, itu sudah mulai dia menghancurkan dirinya sendiri. Begitu. Jadi syarat sah puasa Islam berakal, tidak ada balighnya. Lalu kemudian selamat dari perkara-perkara yang menyebabkan tidak boleh puasa. Ya seperti tadi, haid, nifas dan seterusnya. Berikutnya, ini permasalahan terakhir kita. Arkanus Syam, rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu cuma 2. Jadi kalau tanya sah tidak sahnya puasa, itu lihat pada rukun. Rukunnya cuma 2. Kalau 2 perkara ini dapat, sudah puasanya berarti sah. Apa aja rukun puasa Pak? Yang pertama an-niyah, yaitu niat. Ya, niat. Yang kedua al-imsak, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Cuma 2. Nah, niat itu berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Semua amal itu berdasarkan niat. Agar niat itu menjadi sah, maka ada 3 syarat. Ya, agar niat Ramadan menjadi sah ada 3 syarat. Apa aja syaratnya? Yang pertama at-tabyid, harus dilakukan di malam hari. Kalau tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa. Tidak sah niat, tidak sah puasa. Rasulullah yang mengatakannya, man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang tidak berniat di malam hari qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat Daruqutni dengan derajat yang sahih. Ini syarat pertama, niat harus dilakukan di malam hari. Ukuran malam hari itu kapan Pak? Dari habis maghrib sampai menjelang azan subuh. Itu rentang untuk berniat. Niat itu dibersihkan di hati, bukan di mulut. Jadi yang mengucapkan nawaitu shauma ghadin itu belum niat, tapi bersihkan di hati. Tapi harus lakukan di malam hari. Kalau tidak sah puasa, harus qada. Contoh, ada orang yang tertidur dari maghrib, terbangun habis azan subuh, tidak ada bersihkan niat sedikit pun, itu tidak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya dan tidak ada puasa untuknya. Jadi dia harus qada di hari yang lain. Ya. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, at-ta'yin, harus dita'yinkan bahwa dia melakukannya puasa, dan puasanya puasa untuk besoknya. Makanya para ulama mengatur kalimat nawaitu shauma ghadin, itu bukan bahasa Nabi, itu bahasa para ulama agar niat itu dita'yinkan. Sengaja saya puasa untuk besok. Maksud besok adalah besok setelah imsak. Yang syarat ketiga at-tikrar, harus dilakukan berulang-ulang setiap malam. Tidak boleh dilakukan 1 bulan penuh. Sebagai pengetahuan kita Bapak Ibu, yang membolehkan berniat 1 bulan penuh itu cuma mazhab Maliki. Ya, itu ijtihadnya mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, dianggap 1 bulan penuh langsung boleh berniat 1 paket di awal bulan, karena mazhab Malik mengambil sandaran surat Al-Baqarah 185, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang melihat bulan maka puasalah. Jadi karena disebut oleh Allah syahra itu kan bulan, bukan bulan di langit hitungan 1 sampai 30, itu syahrun namanya.
Jadi Allah memakai bahasa itu, siapa yang melihat bulan maka puasalah. Berarti maksudnya satu paket, kata mazhab Malik. Maka dibolehkan untuk berniat sebulan penuh dari awal Ramadan. Tapi ini kemudian dibantah oleh jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan Ramadan itu tidak boleh berniat satu bulan penuh, dia harus niat tiap malam. Apa dalilnya? Pertama, hadis Nabi tadi, kata Rasulullah, siapa yang tidak berniat di malam hari maka tidak ada puasa untuknya. Berarti niat di malam hari berarti tiap malam, ya. Dan jumhur ulama juga mengatakan Ramadan itu bukan satu paket. Buktinya Ramadan itu terpisah-pisah hari-harinya. Buktinya kalau hari ini batal, tidak batal punya kemarin. Kalau dianggap satu paket, satu hari batal, batal semua. Ini kita tidak puasa hari ini, batal. Maka apakah batal punya kemarin? Tidak. Oleh karena itu puasa Ramadan itu harinya berbeda-beda. Nah, jadi kalau begitu tidak dianjurkan dan tidak disarankan untuk berniat sebulan penuh di awal bulan. Walaupun pandangan itu bukan pandangan yang sesat, tetapi ya, lebih utama berniat setiap malam. Ya. Nanti syarat kedua al-imsak. Dah, nanti kita tidak bicarakan lagi al-imsak. Imsak itu menahan diri dari yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan kita sambung di pertemuan kita yang berikutnya.